Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas terkait dengan penetapan NIP untuk CPNS dan P3K ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya aku juga sudah searching di beberapa sosial media. Ternyata ada beberapa akun dari sosial media kantor regional masing-masing daerah itu yang sudah menetapkan NIP ya teman-teman ya untuk CPNS maupun P3K. Jadi untuk daerah-daerah mana saja sih yang sudah memberikan pengumuman untuk penetapan NIP-nya, silahkan teman-teman saksikan terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi aku jelaskan kembali ya teman-teman ya, sebelumnya aku tuh sudah melakukan searching ke beberapa akun sosial media untuk kantor regional masing-masing daerah. Ternyata aku menemukan ada 3 daerah teman-teman ya yang sudah menetapkan NIP baik itu untuk PNS maupun P3K, dan ada juga daerah-daerah yang sudah 100% ya teman-teman ya, dan ada juga yang masih 0% dan atau masih dalam proses. Dan ada juga di sini yang unik teman-teman terkait dengan penyampaian dari penetapan NIP-nya dari BKN Surabaya. Mereka membuat sebuah video seperti itu yang lagi tren sekarang ya, untuk video Noah yang terdalam. Jadi mereka membuat kompilasi video seperti itu ya untuk penyampaian NIP-nya. Nanti akan aku putarkan videonya di akhir saja kita bahas ya teman-teman ya. Untuk yang awal-awal ini kita bahas yang dari BKN Regional 8 ya, dan BKN Regional 4 yaitu Makassar dan zona Kalimantan, seperti itu. Nah, di sini kita bahas saja teman-teman. Yang pertama itu adalah dari kantor regional BKN 8, itu zona Kalimantan biasanya. Jadi di sini sudah ada teman-teman yang sudah masuk, yaitu dari Kalimantan Tengah, ada dari Kalimantan Selatan, terus ada dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Akan tetapi yang belum diupdate sini adalah Kalimantan Barat dan teman-teman. Apakah sebetulnya sudah masuk, apa terpotong begini ya teman-teman, atau memang untuk Kalimantan Barat itu memang betul-betul belum masuk semuanya, seperti itu. Nah, di sini kita bahas yang BTL ya teman-teman ya, sesuai dengan judulku, yaitu berkas tidak lengkap. Jadi di zona Kalimantan ini, untuk khususnya Kalimantan Tengah itu ya teman-teman, ada di sini ada yang berstatus BTL. Ini ada 18, ada 21, ada 1, ada 5, ada 1. Di sini ada yang sampai 135 untuk BTL-nya, status BTL-nya itu yaitu dari Tanah Bumbu ya teman-teman. Sedangkan untuk usulan NIP-nya itu 196. Yang BTL-nya itu ada 135. Berarti sekitar 80% tuh untuk Kabupaten Tanah Bumbu itu berkasnya tidak lengkap seperti itu. Jadi diperbaiki ya teman-teman ya, berkasnya diminta untuk diperbaiki oleh BKN Pusat. Jadi memang berkasnya tidak lengkap. Aku sebetulnya heran juga sih ya, kenapa sih tahun ini kok bisa terjadi kasus seperti ini. Sampai banyak sekali, bahkan ini ada yang 106 ya teman-teman berstatus BTL. Dari BKN sendiri itu, baik itu dari pusat maupun tempat daerah teman-teman masing bekerja, itu sudah memberikan penyampaian untuk berkas apa saja yang harus dikumpulkan dan tidak dikumpulkan, dan berkas apa saja yang harus dilegalisir dan tidak, seperti itu. Dan sekarang juga aku menemukan banyak sekali akun-akun channel YouTube termasuk dengan akun channelku pribadi ini, itu yang membahas tentang baik itu CPNS maupun P3K. Dan di videoku sendiri itu aku banyak sekali membahas tentang pemberkasan teman-teman. Dan aku juga kaget sih sebetulnya kenapa aku harus menemukan yang seperti ini. Itu apalagi ini ditemukan di zona Kalimantan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan dinotif oleh pihak BKD, teman-teman akan diminta untuk diperbaiki, dan tolong ketika diperbaiki untuk diteliti kembali teman-teman. Jadi jangan kalau misalkan pemberkasan tuh jangan buru-buru gitu loh teman-teman. Jadi jangan tergesa-gesa, santai. Bahkan aku banyak sekali ya teman-teman kita yang komentar di video-videoku yang tentang pemberkasan, "Bang, aku sudah dinotif oleh pihak BKD dan aku diminta untuk diperbaiki terkait dengan di daerahnya. Aku sudah memperbaiki, ternyata pas aku teliti kembali ternyata masih ada yang salah Bang, akan tetapi aku sudah mengakhiri," seperti itu. Nah, itu kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu gitu loh. Teman-teman tuh jangan buru-buru. Aku tekankan kembali ya teman-teman ya. Ini masih ada waktu kembali teman-teman untuk memperbaikinya. Karena teman-teman akan dinotif oleh pihak BKD. Apakah ini kan per tanggal 31 Januari ya pengumumannya. Mungkin teman-teman juga sudah memperbaiki itu. Akan tetapi tolong untuk diperhatikan kembali teman-teman. Jangan sampai status BTL ini
terjadi lagi setelah ini ya teman-teman ya. Setelah BKN memberikan pengumuman untuk usulan-usulan NIP yang sudah keluar. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini kan secara otomatis ini akan menghambat untuk jadwal-jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, di sini ada juga yang 46 BTL-nya. Terus ada juga yang 11 ya teman-teman, ada juga yang 12. Jadi tolong teman-teman kalau misalkan diminta untuk diperbaiki itu baik yang offline maupun online itu sama saja. Tolong untuk diteliti kembali teman-teman ya. Di sini alhamdulillahnya sudah tidak ada yang TMS teman-teman. Aku fokus ke TMS-nya juga sudah tidak ada lagi. Di sini juga sudah nol semua. Karena memang pemberkasan ini bukan kompetisi ya teman-teman ya. Pemberkasan ini hanya melengkapi berkas yang tidak lengkap. Nah, ini statusnya nih. Kenapa teman-teman banyak BTL-nya? Karena memang pemberkasan ini banyak untuk melengkapi berkas yang tidak lengkap. Seperti itu. Clear ya untuk yang zona Kalimantan teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan silakan untuk mengisi di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS dan P3K tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Regional 4 BKN Makassar. Nah, ini untuk khusus Makassar ya teman-teman ya. Jadi ini sudah dinyatakan bahwa di sini dituliskan bahwa untuk CPNS dan P3K. Jadi ini sudah penggabungan teman-teman ya. Jadi untuk CPNS dan P3K-nya. Ini sama teman-teman ya, jadi ada sinkronisasi usulan diterima. Kita fokus saja kepada TMS terlebih dahulu. Di sini untuk TMS-nya sudah nol semua teman-teman, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bertanya lagi, Bang nanti saya salah tulis ini, Bang saya salah ini, apakah nanti akan berpengaruh kepada TMS seperti itu? Itu tidak teman-teman ya, karena terkait dengan pemberkasan itu bukan kompetisi, akan tetapi ini hanya untuk melengkapi berkas teman-teman. Jadi tidak ada TMS, tidak ada istilah TMS lagi untuk di pemberkasan. Nah, di sini kita yang perlu diperhatikan itu adalah BTL ya teman-teman ya. Status berkas tidak lengkap. Di sini ada 6, ada 19, ada 5, terus ada 2, ada 1. Akan tetapi terkait dengan zona Makassar ini tidak sebanyak dari zona Kalimantan ya. Tidak ada yang melebihi 20 ya teman-teman ya. Paling tinggi ini 19. Ini dari pemerintah Kabupaten Tojo Una. Ini 19. Yang berstatus berkas tidak lengkap. Yang lainnya juga ada yang belum masuk dan ada yang sudah 100% ya teman-teman ya. Ada beberapa untuk kabupaten dan kota itu yang sudah 100% statusnya yaitu di Kantor Regional Makassar. Jadi mohon teman-teman untuk yang berstatus BTL ini nanti akan dinotif oleh BKD untuk diminta untuk diperbaiki. Akan tetapi ketika teman-teman memperbaiki tolong diperhatikan kembali dan jangan terburu-buru. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, silahkan saja untuk tanyakan di kolom komentar aku. Atau misalkan langsung teman-teman saja untuk nge-DM di Instagram aku. Insya Allah akan aku balas seperti itu. Nah, itu untuk kantor regional yang 4 BKN Makassar. Nah, ini yang kita akan bahas tadi di awal teman-teman. Terkait dengan BKN Surabaya ini. Jadi, mereka membuat sebuah video yang lagi tren sekarang, yaitu video Noah ya. Jadi, ini lucu sih teman-teman menurut aku ya. Jadi teman-teman dari BKN Surabaya ini membuat sebuah inovasi kompilasi video teman-teman untuk menyampaikan penetapan NIP yang berada di kantor regional dari BKN Surabaya seperti itu. Kita langsung tonton sama-sama saja teman-teman terkait dengan videonya. Nah, jadi ini yang ditetapkan NIP-nya di membawa ST ya teman-teman ya. Ini Kabupaten Sampang itu sudah 100% teman-teman. Di sini sudah jelaskan juga. Ini lucu sih. Lakukan ada komunikasi gitu itu. Oh, sarang heyo untuk Kabupaten Bangkalan juga 100%. Terus ada Kabupaten Lumajang handphonenya diambil yaitu sudah 100% juga. Ini kemudian ke Sandung Pel ya. Kabupaten Pamekasan 100% dikasih ST-nya. Terus ngeluarin sisir. Pokoknya juga 100%. Nanti kan update selanjutnya. Jadi mungkin mereka ini pas aku nggak kebayang ya mereka ketika ketika proses pembuatan videonya ini bapak-bapak yang ini mungkin di kantornya juga sudah lucu sekali ya mungkin ya karakternya. Jadi mungkin mereka ketawa-ketawa juga sih ya sama-sama mereka seperti itu. Jadi ini inovasi, ini lucu sih. Ini inovasi untuk kantor regional dari daerah-daerah yang lain. Semoga bisa mengikuti yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi agar terhibur juga karena biar nggak stres ya. Karena kalau misalkan di kantor itu kan stres sekali ya teman-teman ya. Kita harus
Ya kita harus pintar-pintar untuk membangun suasana kita masing-masing seperti itu. Seperti salah satu contohnya ini. Baiklah teman-teman, mungkin segitu untuk video terkait dengan informasi dari penetapan NIP baik itu CPNS maupun P3K. Aku insya Allah akan update ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada lagi yang sudah update informasi terkait dengan penetapan NIP-nya, akan aku informasikan di channel video BKSH seperti itu. Baiklah segitu dulu untuk videonya. Dadah.